Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Pastor Message kali ini. Dan saya ingin sharing dari Matius pasal 22 ayat 39 Saudara. Ya, dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya percaya kita selama ini banyak diajarkan bagaimana harus mengasihi orang lain Saudara ya. Tetapi rasanya kita jarang diajarkan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Padahal dengan jelas firman Tuhan berkata kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri lebih dulu sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita belum bisa mengasihi orang lain seperti yang Tuhan maksudkan. Betul saudara? Nah itu dalam kesempatan ini saya ingin sharing bagaimana kita harus mengasihi diri kita sendiri. Saudara, ada orang mengatakan kita mengasihi diri kita sendiri dengan cara kita makan enak, kita sering bepergian, sering berlibur, ya, ada me time, saudara, dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang mau saya maksudkan, saudara, bukan itu yang mau saya bagikan. Ada dua hal, saudara, yang saya mau bagikan dalam kesempatan ini. Saudara, kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 6, di sana diceritakan waktu orang Midian menganiaya orang Israel. Dikatakan orang Midian seringkali datang, memporak-porandakan ladang orang Israel yang siap dituai dan merampas ternak-ternak orang Israel, dan orang Israel nggak berdaya menghadapi itu, sehingga lama-lama karena orang Midian terus-menerus melakukannya, dikatakan orang Israel jadi miskin. Dan Tuhan bermaksud membebaskan orang Israel melalui Gideon, saudara. Dan karena itu Tuhan menemui Gideon yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur karena takut ketahuan orang Midian. Dan di Hakim-Hakim 6 ayat 12, Tuhan menyapa Gideon. Dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di mata Tuhan, Gideon adalah seorang yang gagah berani yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel melawan orang Midian. Tetapi perhatikan jawaban Gideon di ayat 15-nya saudara. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, meskipun Tuhan memandang Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani, ternyata Gideon memandang dirinya sendiri sebagai seorang yang gak berarti, yang lemah, kecil. Nah saudara, apa akibatnya saudara? Saya percaya kepada tiap orang, lebih-lebih kepada kita, umat pilihannya saudara, orang yang percaya kepada dia, Tuhan pasti sudah memberikan sesuatu yang besar dalam diri kita. Ya, dan itu yang akan membuat kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu jangan kita memandang diri kita rendah, memandang diri kita kecil seperti yang Gideon lakukan. Kalau kita mau mengasihi diri kita saudara, maka kita harus memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Dan artinya kita harus menemukan hal besar apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Saya percaya Tuhan sudah menaruh dalam diri kita talenta, bakat, kemampuan, keahlian, dan lain sebagainya. Dan tanggung jawab kita untuk mengasihi diri kita adalah kita harus menemukannya supaya kita bisa maksimal dalam hidup ini seperti yang Tuhan rencanakan. Dan setelah kita temukan hal itu, saudara, maka kita harus bertekun di dalamnya. Bertekun dalam pekerjaan sesuai dengan keahlian kita. Bertekun dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terus mengembangkan talenta dan bakat yang Tuhan berikan. Dengan demikian kita mengasihi diri kita sendiri supaya diri kita juga bertumbuh di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan barulah kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Amin saudara. Itu yang pertama. Jangan memandang diri kita rendah. Yang kedua saudara, tetapi juga jangan terlalu percaya kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu memandang diri kita hebat. Jangan terlalu merasa bahwa kita ini paling benar, paling bisa, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 13, di sana kita akan baca kisah kehidupan Simson. Dan di Hakim-Hakim 16 dikatakan Simson jatuh cinta kepada seorang wanita Filistin namanya Delila. Dan sudah jelas saudara, Delila ini berkali-kali ingin mencari tahu rahasia kekuatan Simson supaya dia bisa menghilangkan kekuatan Simson, supaya bisa ditangkap oleh orang Filistin. Dan Simson tahu itu saudara. Tetapi sayangnya setelah berkali-kali berusaha dan gagal, akhirnya Simson hatinya luluh kepada Delila dan dia memberitahukan
ya rahasia kekuatannya kepada Delila. Dia berkata bahwa dirinya adalah Nasir Allah, dan karena itu rambutnya nggak pernah dicukur. Kalau rambutnya dicukur, maka kekuatannya akan hilang dan Simson akan jadi seperti orang biasa. Ya, dan Delila melakukan itu, saudara. Dia memanggil orang Filistin waktu Simson tidur, dan mereka mencukur rambut Simson, dan setelah selesai dicukur, Delila membangunkan Simson, dan di Hakim-Hakim 16 ayat 20, Delila berkata begini, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson terlalu percaya diri, terlalu memandang dirinya hebat, sehingga saudara dia berpikir kalaupun dia tidak taat sama Tuhan, kalaupun dia melanggar perintah Tuhan, dia akan tetap hebat, tetap akan kuat. Tetapi dia tidak sadar bahwa itulah kesombongan yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya dia menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delila, dan waktu itu terjadi, Simson kehilangan kekuatannya. Dan kita tahu saudara, pada akhirnya Simson ditawan orang Filistin sampai akhir hidupnya. Saudara, kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, selain yang pertama kita jangan memandang diri kita rendah, karena Tuhan pasti menaruh hal besar dalam diri setiap kita, maka yang kedua juga jangan terlalu memandang diri kita hebat, sampai kita lupa sama Tuhan, sampai kita berani melanggar perintah Tuhan. Karena itulah kesombongan dan awal kejatuhan setiap orang. Amin saudara. Kalau dua hal ini kita lakukan, maka saya percaya kita akan bisa bertumbuh maksimal di dalam Tuhan. Dan kita akan bisa berkembang saudara dalam segala hal baik yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan barulah saat itu kita bisa mengasihi orang lain, sehingga orang lain juga bisa bertumbuh berkembang, diberkati Tuhan, maksimal hidup mereka seperti Tuhan juga memberkati dan membuat kita maksimal dalam hidup kita. Amin saudara, itu kerinduan saya, biar kita mari mengasihi diri kita sendiri, mengasihi diri kita masing-masing dengan satu, jangan memandang diri kita rendah, dan dua, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu merasa bahwa diri kita hebat, supaya kita bisa bertumbuh sepenuhnya dalam kasih karunia dari Tuhan. Saya berdoa biar pesan ini jadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa dalam Pastor Message selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.